Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Spiori tanah terbitnya matahari seperti ini sudah. Kalau kita mau menikmati terbitnya matahari, datanglah ke Spiori. Karena dari Spiori sini kita akan menikmati berbagai macam keindahan yang terjadi di pagi hari seperti ini. Itulah negeri ini, negeri yang diberkati Tuhan dengan banyak sejuta dari alamnya dan dari lautnya, daratnya, dan udaranya. Cipiuri salah satu kabupaten yang masuk di hitungan paru-paru dunia. Cipiuri memberikan udara segar ke beberapa daerah seperti Australia, seperti Biak sendiri, Yapen Waropen, dan beberapa daerah lagi. Dari hasil alamnya pun masih penuh dengan misteri. Seperti salah satu hal yang tersimpan di dalam negeri ini, yaitu daun mambri. Daerah Spiori ini banyak sekali daun ini tumbuh. Jenis daun mambri, daun terganas. Mambri adalah panglima perang. Dan kata mambri sendiri mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka jadi mambri, kenapa? Karena ini makan daun mambri. Jadi kalau saudara juga ingin jadi mambri, makan daun mambri. Ini bisa dimakan, bukan hanya untuk bungkus saja. Banyak manfaat dari daun mambri ini. Tetapi lagi trennya itu untuk bungkus. Di sini juga ada daun tiga jari. Ya. Jadi berbeda dengan yang tadi. Beda warna, ada bentuk. Jadi mempunyai perbedaan antara daun tiga jari dan daun mambri. Ya, warnanya pun agak berbeda dan bentuknya pun akan berbeda. Untuk menjawab, saya takut menggunakan ramuan daun bungkus karena ada teman yang pernah menggunakan terus melepuh. Melepuh terjadi karena apa? Satu, buru-buru dalam menggunakan ramuan ini. Terlalu paksa. Dengar daun bungkus dari Biak, langsung pakai tanpa konsultasi, pakai tanpa aturan. Yang tahu cara menggunakan ramuan ini yang baik itu hanya pawangnya, spesialisnya. Di Biak kita mempunyai pawang itu tidak semua. Daun ini tumbuh banyak di daerah Spiori, daerah Biak, pusat. Tetapi untuk meracik ramuan ini tidak semua bisa. Karena itu banyak yang takut, tahu diri bahwa daun ada, tetapi kita tidak bisa untuk menggunakan atau meracik ramuan itu. Daun itu menjadi ramuan karena ada
spesialis-spesialisnya. Itu dia kunci jawabannya. Untuk itu banyak pelanggan yang kadang takut, saya meraciknya menjadi minyak. Penggunaan minyak untuk diurut dan oles. Itu bagi mereka-mereka yang masih belum yakin dalam menggunakan ramuan ini. Minyak yang dicampur dengan daun ini pun minyak rahasia, minyak khusus yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Jadi minyak ini pun mempunyai hasil yang baik, tetapi hanya prosesnya yang agak lambat. Rutin 1 minggu sudah mempunyai hasil. Jadi 1 minggu penggunaan minyak secara rutin sudah menjawab keluhan dari guys kalian yang masih takut dengan menggunakan daunnya. Tetapi daun ini kita akan mencampur ramuan ini dengan salah satu daun. Di sini di belakang saya itu dia daunnya yang dapat kita pakai untuk mencampur ramuan ini. Dia mampu mengurangi kekuatan minyak ini. Minyak atau daun mampri ini dapat dikurangi dengan daun itu. Saya tidak bisa dapat menunjukkannya kepada teman-teman karena itu dia rahasia. Kunci jawaban di balik ini. Kelemahan ini ada di situ. Itu banyak tumbuh di sana. Itu ini kelemahannya. Dia dapat melemahkan ini. Seperti laki-laki, dia bilang kuat hebat, tetapi dia akan lemah kalau dirayu oleh wanita. Walaupun di rumah bilang setia, tetapi keluar diraih oleh wanita, maka kekuatannya akan hilang dan dia akan lemah, jatuh. Seperti begitu. Yang dapat melemahkan kedua daun ini hanya daun yang sana itu. Jadi untuk menggunakan ramuan ini harus, kalau mau dalam bentuk balutan atau bungkus, harus kita campur dengan daun yang sana dengan daun ini. Takarannya untuk 1 orang berarti 3 lembar daun mampri. Daun mamprinya 3, terus daun campurannya sana itu 7. Terus ada salah satu pelicin, daun pelicin. Itu yang sana, di sebelah sana. Daun itu yang menjadi pelicin. Jadi waktu daun ini dicampur dengan daun yang satu, itu menjadi netral. Itu baru aman digunakan. Kenapa kalau kita order jauh menggabungkan ketiga daun ini, maka kualitas dari daun ini akan hilang. Akan hilang kualitasnya. Jadi daun ini dapat dicampur dengan daun yang sana dengan yang ini. Itu 1 atau 2 hari harus digunakan. Selebih dari itu kekuatannya ini hilang. Jadi saya order keluar, saya akan pisahkan
daun ini sendiri, daun yang dicampur ini dengan yang sana satu sendiri. Jadi mereka dua digabungkan jadi satu sendiri di luar, terus ini diracik sendiri. Nanti sampai di tempat tujuan baru kita atur, ambil sebagian dari daun utama, sebagian dari daun campuran, terus diaduk menjadi satu, terus baru tinggal dipakai dan lihat kedahsyatan dan lihat hasilnya. Jadi menggunakan ramuan ini kita tentunya harus menjaga air. Yang berhubungan dengan air itulah pantangannya, bukan pantangan seumur hidup, tetapi pantangan setelah menggunakan ramuan ini. Itulah pantangannya. Jadi setelah kita gunakan daun ini, bagi kulit tipis 15-30 menit harus dilepas. Kulit tebal 30 menit sampai dengan 1 jam. Terus dilepas. Dan ramuan ini akan bereaksi dengan sendirinya. Jadi pembesaran yang terjadi setelah kita melepaskan balutannya. Yang perlu kita jaga, pertama, mandi tadi berhubungan melakukan aktivitas yang banyak mengeluarkan keringat. Karena yang berhubungan dengan air itulah pantangan dari menggunakan ramuan tradisional daun bungkus ini. Sudah selepas dari semuanya, kita akan menjadi memberi setiap malam dalam berhubungan keluarga. Tetapi yang harus kita jaga juga tidak menggunakannya untuk hal-hal tidak baik. Artinya melakukan hubungan di luar dari rumah. Itu yang harus kita jaga. Jadi jangan kita sudah mendapatkan hasil terus bajak main di luar, tapi tidak di rumah. Karena efek tidak baiknya muncul penyakit yang akan muncul itu akibat dari menggunakan ramuan ini salah. Ya, tujuan kita untuk menggunakan bersama pasangan kita hanya di situ saja. Maka kebahagiaan di dalam rumah tangga akan terus terjaga. Tetapi kalau kita salah menggunakannya, maka yang akan muncul di dalam jiwa kita adalah tanggung diri. Kita tanggung jawab sendiri. Karena salah menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi perataan dari menggunakan ramuan ini tipis, seperti selai di atas roti. Demikian pun menggunakannya di atas Mr. P. Setelah dilepas, mungkin salap burnasin atau susah berarti salap bioplacento. Jadi setelah menggunakan langsung salapnya dioles. Setiap jam 2 jam sekali atau 3 jam sekali salapnya dioles lagi. Maksud dari salap ini adalah untuk menjaga agar kulit kita tetap steril. Itu. Karena setelah pemakaian pasti kita bergerak, takut berkeringat, berarti harus gunakan salap bioplacento. Itu menjawab pertanyaan. Kembali bersama saya. Sampai jumpa di video-video berikut. Tentunya masih tetap berkisar tentang daun mambri atau daun bungkus dan cara-caranya. Ikuti saya terus di video-video berikutnya. Salam saya, Jos Binur, dokter spesialis ramuan tradisional daun mambri atau yang lebih dikenal daun bungkus.